Ya, pemirsa, gabungan produsen makanan dan minuman tengah mengkaji kenaikan harga produk industri makanan dan minuman usai melejitnya harga gula rafinasi yang menembus 26 sen dolar Amerika per pound. Gabungan Produsen Makanan dan Minuman atau GAPMI tengah mengkaji kenaikan harga produk industri makanan dan minuman usai melejitnya harga gula rafinasi yang menembus 26 sen dolar Amerika per pound. Ketua GAPMI Ades Lukman menyatakan harga gula akan berdampak pada membengkaknya ongkos produksi dan pihaknya kemudian terpaksa menaikkan harga produk. Namun GAPMI kini tengah melakukan penghematan ongkos produksi untuk pengeluaran energi dan air guna meredam kenaikan harga bahan baku tersebut. Meski demikian, hingga kini GAPMI menyebutkan bahwa pihaknya belum menghitung berapa persentase kenaikan produk industri makanan minuman akibat kenaikan gula rafinasi. Seperti diketahui, harga gula rafinasi mengalami kenaikan sebesar 36,84%. Dari semula 19 sen dolar Amerika per pon menjadi 26 sen dolar Amerika per pon. GAPMI menerangkan bahwa pihaknya harus mengeluarkan kocek hingga Rp10.000 untuk membeli 1 kg gula rafinasi. Padahal biasanya pihaknya cukup merogoh sekitar Rp6.000 sampai Rp7.000 untuk mendapatkan 1 kg gula rafinasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, gula naik, industri Mamin siap kerek harga. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum GAPMI. Ya, halo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Adi, tapi bagaimana dengan kondisi industri Mamin begitu? Apakah kondisinya juga masih baik-baik saja di tengah kenaikan harga gula saat ini Pak Adi? Oke, baik, tadi sudah dijelaskan, industri Mamin memang sedang kurang baik karena harga gulanya meningkat terus. Dan ini diperkirakan akan agak panjang. Panjang dan sempat menyentuh raw sugar itu sampai 29 US dollar per LPS ya. Dan sekarang stabil di sekitar 25, 26. Dan kemarin 1-2 hari agak sedikit tren naik lagi menuju 26 ini. Tadinya sudah sempat 25,7, kemudian naik jadi 25,9 tuh. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus waspadai karena memang penyebabnya banyak sekali ya. Banyak gangguan-gangguan terutama di negara-negara produsen gula dunia. Negara produsen gula dunia begitu yang sedang mengalami gangguan. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, sebenarnya idealnya berapa sih Pak kalau memang ini bisa menstabilkan harga makanan dan minuman yang dijual ke masyarakat begitu untuk harga gula rafinasinya sendiri atau gula industri? Ya, tentunya kita sebelum gejolak ini harga gula rafinasi itu kan sekitar 7.000-8.000. Nah, kemudian merambat naik 9.000 dan akhirnya sekarang sudah di atas 10.000. Dan sekarang gap antara gula rafinasi dengan gula konsumsi itu sudah semakin dekat ya. Jadi ini mungkin satu saat akan terjadi harga gula ini hampir sama di dunia, di Indonesia ini dengan harga gula dunia, sehingga mungkin kita tidak perlu lagi membedakan gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Ya, kelihatannya akan bisa terjadi seperti itu. Dan sekarang ini gangguan-gangguan cukup banyak di pengurangan area tanam di Thailand karena gelombang panas juga di India. Kemudian kalau yang menarik di Brasil ini akan lebih banyak gula tebunya dipakai untuk etanol, bioenergi karena ada pengurangan insentif untuk BBM di sehingga harga etanol akan semakin bersaing dibanding BBM yang dari konvensional BBM. Nah, ini yang menarik, sehingga akan semakin kurang pasokan gula dunia. Nah, ini yang kita harus waspadai. Yang menarik pada saat satu titik tertentu yang Anda katakan Pak Adi, harga gula rafinasi dan juga gula konsumsi begitu pada saat sama ini, apa yang akan dirasakan dampaknya untuk industri makanan dan minuman dan juga pasokan gula nasional tentunya Pak Adi? Oke, baik. Kita sekarang dibedakan di Indonesia gula rafinasi itu hanya ekspor sekarang ini dari bahan bakunya juga import dan hanya boleh dijual untuk industri. Sementara gula putih menurut Permen 10 hanya diproduksi oleh pabrik gula lokal untuk konsumsi dan tidak boleh digunakan untuk industri. Jadi tegas
fermentering itu membedakan antara gula industri dengan gula rafinasi. Oke. Pada saat itu memang situasi harga memang jauh berbeda. Ini untuk melindungi petani dan juga untuk mempertegas fungsi dari masing-masing. Tapi kelihatannya sekarang harga gula konsumsi sudah dinaikkan ya, harganya sekitar 13.500. Sementara harga lelang kalau saya lihat antara 11.500 sampai 12.000 seperti itu. Nah, sementara harga gula rafinasi di pasar lokal untuk yang tidak punya kontrak untuk spot buying sudah di atas 11.000. Jadi sudah semakin kecil gapnya, mungkin sekitar tinggal 1.000-an saja. Dan ini yang kelihatannya akan sulit juga bagi Indonesia karena gula konsumsi Indonesia pun juga masih kurang. Betul. Kita produksi tahun lalu itu kan 2,4 juta dan diperkirakan Indonesia akan membaik tahun ini menjadi 2,7 juta produksi lokal karena ada penambahan area tanam dan diperkirakan produktivitas meningkat karena musim panas ini rendemen akan semakin baik pada saat panen. Jangan pada saat awal-awal tanam, kalau awal tanam butuh air banyak. Tapi pada saat panen musim kering atau panas, ini tentunya akan baik bagi tanaman tebu sehingga rendemen diperkirakan meningkat naik. Sehingga perkiraan 2,7. Tapi secara total kita masih harus impor. Pemerintah kan rencana impor tahun ini sekitar 900 ribuan ton untuk konsumsi. Nah, sementara untuk industri kita masih total belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kita masih kuota yang sudah diberikan izin sekitar 3,6 juta ton dan ini sama sekali tidak bisa dipasok dari dalam negeri, baik dari kuantitas maupun dari sisi kebutuhan. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau dalam waktu dekat ini kita masih sangat tergantung dari pasokan dari luar negeri. Ya. Yang memang yang terbanyak sekarang dari Thailand, dari India, Australia, dan sebagian dari Brasil. Nah, yang ini yang harus diwaspadai. Oke, ada kekhawatiran tidak sih akan ada serapan gula konsumsi yang masuk ke dalam industri kalau mengingat nanti harganya tidak jauh berbeda disparitas sementara kebutuhan untuk produktivitas kan masih terus berlanjut ini Pak Adi? Ya, memang ada kesulitan di UKM ya, di industri kecil menengah rumah tangga kita. Kalau untuk industri besar saya yakin sudah sangat clear dan kita tidak akan beli gula konsumsi agar tidak mengacukan pasar. Tapi memang yang agak abu-abu misalnya industri-industri rumah tangga yang izinnya bukan izin industri dan memang agak sulit dibedakan di pasaran di lapangan ya. Sehingga pemerintah juga mungkin belum bisa dengan tegas mengatakan ini industri atau rumah tangga. Tapi prinsipnya mereka tetap produksi pangan olahan untuk dijual di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kelihatannya masih abu-abu. Perkiraan kita pernah pemerintah melakukan survei sekitar 400 sampai 500 ribu ton. Tidak terlalu besar ya, karena total kita industri itu butuhnya sekitar 3,6 juta ton. Baik. Nah, kalau bicara mengenai kenaikan harga gulanya yang Anda katakan ini masih akan berlanjut untuk waktu yang lebih lama, Pak Adi. Berapa persen sih nanti kenaikan harga jual dari produk makanan dan minuman yang akan dirasakan oleh masyarakat begitu? Kenaikan harga jual sangat tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Tapi kalau saya lihat rata-rata kalau misalnya pangan-pangan kita yang rata-rata untuk minuman misalnya ya dengan break sekitar 15% ya, berarti ada kenaikan dari biaya produksi dari gulanya tersebut ya. Ini yang kita harus perhitungkan. Nah, sementara kalau saya lihat gini, banyak perusahaan besar yang sudah punya kontrak jangka panjang dan bahkan saya ada monitor beberapa perusahaan sudah punya kontrak sampai tahun 2024 dengan harga di bawah 10.000. Nah, tentunya ini aman bagi perusahaan-perusahaan besar karena dari sisi produsen maupun industri penggunanya itu sudah mengamankan stoknya dengan kontrak di pasokan global dan di dalam negerinya sendiri. Nah, ini aman. Nah, perusahaan besar rata-rata punya kebijakan tuh kenaikan harga itu tidak mudah karena biasanya kita melakukan kenaikan harga di awal atau akhir tahun karena kita harus negosiasi dengan retailer, kita harus mempertimbangkan daya beli konsumen dan lain sebagainya. Sehingga rata-rata perusahaan besar meskipun tidak punya kontrak jangka panjang tapi tetap akan berusaha untuk mempertahankan harga jual sampai akhir tahun. Otomatis akan mengurangi margin. Nah, ini yang akan dialami oleh industri-industri yang menengah yang maupun besar yang kita amati.
Tapi Ya. bagi industri kecil yang kalau kenaikan itu sudah tidak mungkin diantisipasi lagi, tentunya mereka akan menaikkan harga karena mereka biasanya kan jual di sekitar harga naik atau mungkin mengurangi size ukuran produknya, diperkecil dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Kalau misalnya dodol misalnya, itu kan pemakaian gulanya cukup besar ya. iya, iya. Kalau sirup itu juga sirup itu bisa 40% pemakaian gulanya, otomatis harganya akan jauh lebih mahal. Oh, oke, oke. Nah, kalau secara umum Pak Adi untuk industri Mamin sendiri begitu penggunaan gula ini dari biaya produksi secara keseluruhan itu berada di posisi berapa sih dari mungkin persentasenya misalnya Pak? Rata-rata kalau saya anggap sekitar 12-15% kadar gula dari produk itu ya, kalau untuk Oke. minuman Iya, iya. yang normal ya, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan boleh dikatakan kadar gula itu sekitar 12%-an itu dari bahan bakunya untuk menggunakan gula, seperti Oke. itu. Kalau kenaikan tadi dikatakan 30% lebih, ya berarti 30% dari 12% berarti sekitar berapa? Sekitar 4-5% Iya. pengaruh ke harga Oke. bahan bakunya ya, seperti itu. Ya. Tentunya ini harus diperhitungkan, dikalkulasi lebih cermat di dalam Oke. perhitungan harga pokok kita. Ya, kalau 4-5% buat industri makan minuman cukup berat memang. Kenaikan itu cukup besar, apalagi daya beli masyarakat saat ini, khususnya kelas menengah bawah, belum pulih sepenuhnya. Yes, yes. Nah, itu dia. Langkah antisipatif apa berarti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gapming? Mengingat tadi untuk menaikkan harga saja mungkin tadi ada beberapa item yang harus diperhatikan, daya beli masyarakat, kemudian persetujuan juga dari retailer dan lain-lain Pak Adi. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Baik. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami kembali sampaikan kepada Anda sejumlah data terkait dengan harga gula mentah berjangka ya. Kita lihat di Mei 2023, gula mentah berjangka itu harganya sekitar 26,03 sen dolar Amerika per pound atau setara dengan 1.919,19 rupiah per kilogram. Dan kalau kita lihat secara bulanan itu naiknya 6,81%, sementara secara tahunannya naiknya 40,32% untuk harga gula mentah berjangka. Dan lanjut kita akan cermati untuk kuota impor gula rafinasi sebenarnya juga mengalami kenaikan ya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini naiknya sekitar 10% dari 3,27 juta ton menjadi 3,6 juta ton di tahun 2023. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gapmi. Ya Pak Adi, kalau kita lihat dengan data-data yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya memang kenaikannya secara tahunan justru gede juga ya Pak, yang 40%-an, secara bulanan juga 6,81%. Kemudian impor gulanya juga padahal naik juga 10% Pak Adi. Nah, sebenarnya apakah memang masih belum bisa mencukupi terkait dengan untuk menjaga dari sisi produktivitas industri Mamin sendiri Pak Adi? Iya, jadi industri Mamin memang tadi saya sampaikan gula kita masih sangat tergantung dari impor ya. Jadi 100%, hampir 100% kita tergantung di sana dan sesuai aturan juga memang untuk industri harus pakai gula rafinasi. Betul. Dan seperti itu ya. Nah, inilah yang kita harus jaga. Langkah antisipasi apa saja yang sudah disiapkan tadi Pak dengan kondisi yang ada begitu? Tadi kan Anda sampaikan juga ini kemungkinan akan panjang Pak dari tren kenaikan harga gula ini Pak Adi. Jadi kita tentunya dari sisi produk dan processing kita terus melakukan efisiensi dan yang menarik di industri menengah besar ini banyak sekali perusahaan yang sudah mulai memikirkan penghematan dari sisi lain, antara lain dengan melakukan audit energi dan air ya, karena di sana juga pemakaian juga cukup besar energi dan air. Mudah-mudahan dengan pengurangan energi atau penghematan energi dan air ini bisa mengurangi biaya produksi kita. Ini yang kita lakukan. Kemudian dari sisi produk tentunya kita terus berupaya mencari bahan baku alternatif yang tidak mengurangi mutu tapi tetap bisa produksi sesuai dengan selera konsumen seperti itu. Nah, ini yang kita juga terus lakukan ya. Jadi inovasi terus kita lakukan.
Dan yang menarik, banyak perusahaan-perusahaan yang saya amati, perusahaan yang inovatif produknya dan terus berupaya untuk menginovasi, itu biasanya yang terus tumbuh bagus ya. Sementara perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan inovasi biasanya agak stagnan pertumbuhannya seperti itu. Oke. Dan angka lain adalah efisiensi di sisi penerapan teknologi. Kita Indonesia kan didorong menerapkan industri 4.0 ya. Iya. Tahun 2018 dengan Making Indonesia 4.0. Nah ini banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang semakin tertarik untuk penghematan melalui penerapan teknologi. Ya, artinya kita tidak mau ketinggalan dengan negara lain yang terus berupaya untuk ke sana. Dan ternyata dari praktek-praktek yang dilakukan oleh perusahaan, banyak sekali penghematan di dalam alur prosesnya yang bisa dilakukan dengan penerapan teknologi tersebut. Ini yang kita harus terus dorong. Dan sementara SDM kita harus ditingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, supaya mereka juga bisa mengikuti perkembangan teknologi ini yang bisa mendukung pertumbuhan dari industri sendiri. Ya Pak Adi, kalau kita lihat pemerintah sendiri khususnya Kementerian Perindustrian juga masih optimis bahwa industri Mamin ini bisa tumbuh sampai dengan 7% di tahun 2023. Anda melihat bagaimana peluangnya mengingat dengan kondisi tadi keterbatasan dari bahan bakunya sendiri yang utama, yakni gula yang terus mengalami kenaikan? Ya, jadi kita sudah diskusi juga dengan Kemenperin, memang kita masih optimis sampai saat ini sekitar 5-7% pertumbuhan industri Mamin ya, meskipun tantangan-tantangan cukup banyak. Penyebab utama tantangan di global adalah geopolitik dan climate change. Ini yang kita terus waspadai agar tidak terdampak cukup besar terhadap industri makanan dan minuman kita. Dan saya masih optimis 5-7% harusnya bisa kita capai. Oke, lantas apalagi yang perlu dilakukan juga? Apakah memang kita harus menahan diri untuk menaikkan margin usaha begitu dengan artian tidak menaikkan harga jual ke masyarakat, Pak Adi? Ya. Jadi sementara memang strategi kebanyakan perusahaan yang saya amati tetap bertahan harganya supaya penjualan tidak turun ya. Ini sekali, tapi kita mungkin akan review nanti di akhir tahun. Ya mudah-mudahan ini situasi sudah membaik, tidak berpengaruh cukup besar terhadap harga jual kita di tahun depan. Dan kita juga berharap pemerintah bisa mengantisipasi dengan tidak mengeluarkan aturan-aturan yang semakin membebani industri, khususnya industri makanan minuman, supaya kita bisa menghadapi ini dengan sama-sama antara pemerintah dengan pelaku usaha, sehingga tidak akan menurunkan kontribusi industri Mamin terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oke, untuk negara-negara importir gula Indonesia begitu yang selama ini melakukan importasi ke Indonesia, adakah negara lain yang bisa dicari lagi begitu Pak Adi? Hingga paling tidak kita ada alternatif harga atau memang tidak ada lagi negara yang memproduksi sebanyak gula yang dibutuhkan oleh Indonesia misalnya? Ya, sekarang kita memang tergantung dari 4 negara itu, Thailand, India, Australia, dan Brasil ya. Australia kan nanti mulai Juli baru mulai panen ya. Jadi mudah-mudahan tambahan dari Australia cukup membantu untuk menstabilkan harga, paling tidak jangan naik terus begitu. Meskipun perkiraan tetap akan tinggi ya, karena pasokan di dunia akan berkurang. Diperkirakan Thailand akan berkurang sekitar 40% pasokannya. Demikian juga di Brasil mungkin sekitar 30-40% karena semakin banyak produksi etanol untuk penggunaan energinya seperti itu. Oke, berarti memang ada kebijakan di masing-masing negara seperti yang sudah Anda sampaikan begitu ya, sehingga mempengaruhi terhadap produktivitas gula dan mungkin pengalihan produksi gula mereka ya Pak Adi kalau kita lihat dengan kondisi tadi begitu. Nah, Indonesia dengan 3,6 juta ton begitu tahun ini untuk gula rafinasi apakah bisa terwujud juga sehingga bisa menjaga kelangsungan tadi dari industri Maminnya dan harganya juga bisa stabil begitu Pak Adi? Ya, kalau saya dengar dari teman-teman industri gula rafinasi, mereka sudah mengamankan kontrak ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di dalam logistiknya. Oke, baik. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, posisi pemerintah sendiri bagaimana Pak Adi? Apakah juga memberikan satu asesmen kepada teman-teman pelaku industri Mamin sejauh ini ya? Ya, kita juga sedang berpikir apakah pemerintah perlu intervensi kalau angin naik terus ya. Salah satunya mungkin yang bisa pemerintah lakukan adalah dengan menghapuskan biaya masuk sementara.
Oke. Ya, karena biaya masuk cukup tinggi untuk gula dan tentunya bisa kalau ini bisa dibantu oleh pemerintah ya akan mengurangi beban produksi dan mengurangi harga kenaikan mencegah kenaikan harga jual seperti itu. Ya, karena dampaknya kita harus pemerintah kami berharap bisa menghitung secara overall ya tidak hanya pengurangan biaya masuk tapi di sisi lain peningkatan penjualan akan terus meningkat sehingga dari sisi PPN, PPh 25, PPh 21 akan terus terjaga dan bahkan meningkat seperti itu. Oke, itu dia ya. Berarti memang diharapkan ada win-win solution ya menyikapi kondisi dari kenaikan harga gula yang cukup krusial nih bagi industri Mamin di Indonesia. Baik, Pak Adi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sudah sampaikan juga. Semoga nanti di pertengahan tahun seperti yang Anda sampaikan dengan adanya mungkin panen di Australia bisa mengurangi juga kenaikan harga gula di Indonesia khususnya untuk industri tadi. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Pak Adi, terima kasih. Sehat. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.